Tawarlah nih dia punya pinjol misalnya 10 juta gitu ya. Wah, kamu pada pinjol, mungkin baru 2 hari yang lalu diambil kan gitu. Dia langsung ngangsur 1 juta. Iya, iya. Langsung turun dari 3,8 Jadi boleh sama beta jadi 2,8 Pak. Padahal pinjol ini kan cuma 12 bulan. Tapi Bang nggak melihat itu Bang ya? nggak melihat itu. RPC itu melihat tiap bulan dia keluar angsuran berapa gitu. Artinya kan dia langsung turun Pak daya belinya. Dari 3,8 jadi Dari 2,8. 2,8. Nah 2,8 itu kan hanya bisa mendapatkan plafon sekitar 660 dikurangi 170 tadi kan. Sekitar 490 juta. Oh, jadi turun Turun Pak. turun grade rumahnya ya. Terus Turun. kemudian Iya. Nah, berarti kan dia daya belinya turun Pak. betul. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang pengembang. Ya, pengembang ini masih muda ya. Dan beliau ini melanjutkan proyek yang didirikan oleh orang tuanya. Tapi dia juga sekaligus sebagai founder. Nah, kemudian kenapa saya panggil? Karena banyak pengembang yang mengeluh, pengembang-pengembang menengah yang mengeluh atas banyaknya yang tertunda membeli rumah hanya karena pinjol. Itu yang sangat terkenal ya, pinjaman online. Kenapa pinjaman online? Karena sangat mudah menerimanya, sangat mudah mendapatkannya, namun banyak orang tidak sadar bahwa dia akan mengalami kerugian ketika dia ingin membeli rumah hanya karena pinjaman online itu. Akhirnya daya belinya berkurang dan bank tidak rela memberikan kredit kepadanya. Sementara kalau dia mengerti, nggak perlu pakai pinjol, dia beli rumah dulu, nanti dari pinjaman rumah itu pun bisa dia gunakan. Mungkin jauh lebih besar dari pinjol yang didapatkan itu. Nah, oleh karenanya, saya nanti akan bertanya kira-kira apa sih saran-sarannya supaya efek dari pinjol itu berkurang. Nah, saya sapa dulu tamu saya, Haryo Rahadanto. Selamat siang. Selamat siang Pak Ya, Panangian, ya. terima kasih. Ya, jadi nanti Anda bisa cerita bagaimana sih sebenarnya mengenai efek negatif dari pinjol terhadap calon pembeli rumah. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Panangian. Ya, Ini ya. mungkin langsung ke pokok permasalahan Pak Ya, ya, ya. tentang dampak negatif jika saya atau calon Konsumen. pembeli saya itu memiliki pinjol Pak. Jadi begini Pak, pinjol itu kan memang bunganya pertama tinggi Pak. Bunganya itu tidak ada yang, setahu saya tidak ada yang di bawah 15% per tahun. Ya, ya. Bahkan itu bisa sampai 36% per Ya, tahun. ya. Seperti bunga kartu kredit lah. Iya, betul. Bahkan di atas itu ya. Bahkan di atas itu karena dia tanpa agunan. Iya, iya. Terus kemudian yang kedua dia mudah sekali, Pak. Mudah sekali untuk mendapatkan pinjol itu sangat mudah sekali. Bahkan tanpa jaminan, kemudian mungkin tanpa bekerja pun mungkin bisa ya. Saya dengar begitu ya. Nah, permasalahannya begini Pak, ketika orang itu mengambil pinjol ya 10 juta, kan dia harus pinjol itu kan pertama gini, tenornya kan tidak ada yang panjang. Oh, jadi cuma Ya. 10 bulan, setahun? 1 tahun, 24 bulan, bahkan paling lama paling 36 bulan. Ya. Nah, katakanlah ketika seseorang itu mengambil pinjol 10 juta, paling dia hanya dapat tenor 12 bulan, Pak. Oh. Nah, berarti kan let's say dia harus mengangsur 1 juta satu bulan. Ya. Nah, 1 juta rupiah per bulan itu kan kemampuan dia mengangsur 1 juta rupiah per bulan. Itu kalau untuk KPR dia akan mendapatkan plafon 170 juta, Pak. Dari mana hitungannya 170 juta itu? Nah, begini Pak, saya mengambil contoh dari perumahan yang saya jual ya. Ya. Itu harganya 660 juta. Ya. Nah, untuk pembeli yang mengambil KPR di perumahan saya ini dengan plafon 660 juta,
dengan tenor 25 tahun di Ya. bank BUMN ya, Ya. Pak, tentunya. Itu dia Bank BTN cukup ya? ya, betul, Bank Ya, BTN. Ini ya, persis sekali, ini programnya Bank BTN Ya. kebetulan. Itu dia cukup mengangsur 3,8 juta, Pak. 3,8 juta. 3,8 juta per bulan. Hmm. Dia bisa memiliki rumah seharga 660. 660 juta. Nah, 3,8 juta ini yang diangsur berapa Pak gajinya Pak gitu. Berapa gajinya supaya bisa memiliki rumah dan bisa mengangsur 3,8 juta. Nah, BTN ini kebetulan karena kita kerjasama itu memberikan DPR-nya itu terhadap developer-developer yang terpilih ya. Kemudian yang sudah DPR itu apa? debt to payment ratio. Ya. Jadi seperti kalau saya gaji misalnya nih Pak, misalnya 10 juta, maka saya tuh bisa ngangsur rumah dikasih 50%, 5 juta. Oh, Ya, itu. Ya, Saya ya. bisa ngangsur rumah 5 juta, dianggap bisa gitu Ya, sama oke. Nah, BTN. sekarang lanjutin Nah, DPR-nya. DPR 50% Pak ya. Jadi Untuk yang 660 itu 600 DPR 50%. oh 5%. Ya. Jadi dia harus memiliki gaji 7,2 loh. Minimal 7, Ya, karena 36 kali 2 ya. 7,6 juta. Ya. Nah, minimal ya Pak ya. Berarti kan jika dia itu punya gaji 7,6 juta itu kan sebetulnya kan ini masyarakat kebanyakan, Pak. Maksudnya? Maksudnya orang-orang dengan segmen masyarakat kebanyakan ini kan gajinya sekitar 7,6 juta kan sekarang. Sekarang misalnya kita contoh lah ya baru masuk kerja, baru lulus kuliah itu kan gajinya sekitar 7 juta, Pak, di Bank Mandiri atau di bank-bank itu kan sekitar 7 juta. Artinya sebetulnya kan segmennya sangat banyak. Tapi kenapa yang menjadi masalah itu adalah ketika dia mengambil pinjol, maka daya beli dia langsung drop. Karena pinjol itu mempengaruhi yang namanya repayment capacity, Pak. Jadi dari 5 juta itu nanti bank akan menilai lagi berapa repayment capacity-nya. 5 juta maksudnya gimana? Dari 5 juta? Pertama kan gaji dia 10 juta. Oh, maaf, yang 7,6 ya. Maaf ya, kita ambil yang 7,6. Kemudian DPR-nya 50%, artinya menjadi 3,8 juta. Cicilannya itu pas kan, pas banget dengan ini ya, dengan angsurannya tadi yang rumah saya. Nah, katakanlah yang ini pas-pasan lah ya Pak ya. Nah, 3,8 juta ini belum tentu dia disetujui sama bank. Karena kan dicek dulu sliknya, apakah dia punya angsuran pinjaman-pinjaman lain. Pinjaman-pinjaman lain. Oke, Nah, terus tahuanlah nih dia punya pinjol misalnya 10 juta gitu ya. Wah, kamu pada pinjol, mungkin baru 2 hari yang lalu diambil kan gitu. Dia langsung ngangsur 1 juta. Langsung turun dari 3,8 boleh sama beta jadi 2,8 Pak. Padahal pinjol ini kan cuma 12 bulan. Tapi bank enggak melihat itu ya? Bank nggak melihat itu. RPC itu melihat tiap bulan dia keluar angsuran berapa gitu. Artinya kan dia langsung turun Pak daya belinya. Dari 3,8 jadi 2,8. Dari 2,8. Nah, 2,8 itu kan hanya bisa mendapatkan plafon sekitar 660 dikurangi 170 tadi kan. Sekitar 490 juta. Oh, jadi turun Pak. Turun grade rumahnya ya. Terus turun. kemudian Ya. Nah, berarti kan dia daya belinya turun. Betul. Otomatis. Ya. Daya beli dia turun. Nah, misalnya ada case begitu di perumahan kami ya, misalnya. Pak, saya lagi punya pinjol. Oke deh, kami bantu deh, kami lunasi pinjolnya. Itu tidak bisa, Pak. Kenapa? Dia harus mengikuti sampai 12 bulan, Pak. Oh. Nah, itu yang Emang aturannya itu dari peminjam itu memang wajib? Yes. Harus mencicil sampai habis. Kami berdasarkan pengalaman kami begitu. Mari kita bantu supaya Anda bisa meningkat daya belinya. Artinya, katakanlah ini tadi ya, Pak Budi lah ya, katakanlah Pak Budi si Budi ini yang mau ambil rumah. Artinya pertama dia mengalami penurunan daya beli saat ambil pinjol. Ya. Kemudian yang kedua, selama 12 bulan dia tidak punya daya beli kan untuk rumah. Daya beli dia turun kan selama 12 bulan ke depan, selama dia belum lunas. Nah, itu yang jadi masalah, Pak. Gitu. Apalagi tadi saya lihat di berita baru hari ini itu masyarakat Jawa Barat saja ada kredit macet pinjol tuh 16,5 triliun. Ya. Berarti kan kita bisa bayangkan kalau 16,5 triliun yang macet itu 16 jumlahnya. Yang macet, Pak. Iya. Kalau setiap 10 juta pinjaman saja menurunkan daya beli sampai
170 juta, 90% lah ya, harusnya dia bisa mengangsur tadi, gara-gara pinjol dia hilang 100 juta, berarti kalau 16 triliun, nah itu berapa Pak? Daya beli Jumlahnya yang banyak itu maksudnya ya? banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Nah itulah menjadi tantangan Pak, jadi tantangan. Tantangan atau apa ya, masalah ya mungkin ya, Iya. masalah. Hmm. Masalah di mana kita, menjadi paradoks, kan kita pengen pemerintah kan pengen ini Pak ya, mengatasi backlog ya. Tapi backlog ini kan harus ada peningkatan daya beli juga, harus ada kemampuan daya beli Iya, masyarakat iya, juga, iya. gitu. Nah, Ini terus usulan usulan saya Haryo Pak ya, apa? ya salah satunya mungkin itu tadi Pak, kalau ini hanya usulan dari developer ya. Kalau bisa kalau orang mau ngambil rumah tuh repayment capacity-nya janganlah digabung dengan yang lain Pak. Misalnya Contoh. ya contohnya tadi kalau dia dapat DPR 5 juta ya, ya sudah, tidak usah dikurangi dengan, angsuran apa, kewajiban-kewajiban lain. Kan kalau sekarang kan OJK itu kan slik Pak ya, slik itu macam-macam ya. Jadi, "Oh saya udah punya kemampuan nih 5 juta untuk bikin rumah, tapi karena saya" ya mohon maaf, ada angsuran motor lah gitu, ada angsuran, eee, ini apa, pay later lah, ya mungkin bukan pinjam, sekarang Iya, iya. banyak sekali ada. Itu saya dari turun Pak, gitu. Tapi menurut saya tidak fair, karena itu kan semua jangka pendek angsuran-angsurannya. Sebenarnya kalau perumahan, itu angsuran yang jangka panjang, Iya. yang ibaratnya kemungkinan probabilitas macetnya itu kecil Pak, dan resikonya rendah. Orang kalau sudah ini pengalaman Pak ya, orang kalau sudah membeli rumah, punya rumah, dia akan mempertahankan supaya rumahnya tidak disita Pak. Iya, iya. Apalagi kalau dia suka atas rumahnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun misalnya masyarakat ini, eee, mau mengambil pinjol, tentunya bisa memprioritaskan dulu terhadap, perumahan dulu. Jadi sebaiknya beli rumah dulu, baru Iya, iya. nanti terserahlah mau pinjam, mau untuk beli mobil, mau apa, beli rumah dulu. Karena apa? Misalnya contoh ya, di kami kan sertifikat sudah pecah nih Pak, sertifikat sudah pecah rumah. Jadi ketika mengambil rumah, kan dia balik nama, nah dalam 2 tahun dia bisa ini Pak, refinancing sebetulnya. Jadi sebenarnya Iya. bisa dapat uang. Iya. Jadi bisa dapat uang dari, mengangsur rumah itu. Iya, iya. Itu salah satu, saran. Iya. Gitu, Pak. Jadi Iya. artinya Anda menyarankan supaya Bank Indonesia merubah aturan sehingga tidak memperhitungkan cicilan-cicilan lain. Ya, OJK mungkin ya. Ya, OJK, OJK. Bank Tapi Indonesia. mungkin agak sulit dari sudut pandang bank karena Oh ya, dia melihat walaupun jangka pendek kapasitas orang ini, iya. beban pembeli rumah ini katakanlah setahun, sementara ini jangka Iya. panjang, bank akan sulit melihatnya. Karena bank itu kan Oh. kaku. Oh ya. Ya, jadi mungkin saran adalah bagaimana membuat edukasi pada masyarakat. Seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau Iya. dia membeli rumah dengan KPR, nanti setelah 2 tahun bisa Iya. kapasitas kreditnya bisa naik kalau lancar, Iya. karena dia bisa refinancing kan. Artinya Iya. artinya itu menjadi tugas developer sebenarnya. Iya. Untuk memasyarakatkan, ya itu namanya trik dan tips lah untuk Iya. untuk meminjam uang dari bank dengan kapasitas yang maksimum. Nah, Iya. pertanyaan saya, mengapa bank ada yang membuat repayment capacity-nya 50 tadi? Iya. 2 kali ya. Iya. Ada yang membuat 30. Ya. Jadi, biasanya tergantung dari, reputasi developernya, Pak. Loh, bukannya reputasi developer, bukannya konsumen ya? Konsumen iya, kemudian yang kedua developernya juga dilihat. Biasanya jadi ada beberapa faktor sih, Pak. Ada yang, kalau yang pengalaman kami ya, melihat dari sisi konsumen, kemampuan konsumen. Oh, kalau dia itu, swasta nasional atau apalah, ada rating-ratingnya, dia bisa ngambil. Tapi di sisi lain dia juga melihat developernya, Pak. Kalau developernya itu, di ratingnya menurut dia masuk, ya itu oke, diberi 50%. Tapi kalau tidak ya, paling 35% saja,
30-35 ya? 30-35 Oh. gitu. Nah, apa faktor yang membedakan developer yang bisa dapat DPR 50 dan 35? Apa yang membuat bank Oh itu ya, ya tentunya ini Pak, dilihat dari reputasinya developer ini sudah oh, berapa lama, sudah kemudian apakah proyek-proyeknya kan mereka punya penilaian-penilaiannya sudah selesai, sudah bisa serah terima, dokumen legalnya Pak, sudah sertifikat, sudah keluar IMB. Nah, itu seperti itu Pak. Biasanya kalau yang sudah pecah sertifikat, sudah keluar IMB, kemudian infrastrukturnya sudah terbentuk, itu ya. mendapat rating yang baik dan tidak Oh, ada catatan ini macet ya, macet dari dari konsumennya Pak. Jadi misalnya saya developer nih, saya punya rumah 100 unit saya ini berhasil saya selesaikan. Ternyata dari 100 unit itu mungkin 50% macet ya. Kenapa bisa gitu misalnya? Ya, ada beberapa yang ini mohon maaf nih, Ya nggak tidak apa-apa. semua ya. Ada beberapa yang memang sering ini Pak memakai konsumen fiktif begitu. Oh, ya, ya, Iya, ya. jadi sebetulnya nggak ada yang beli, tapi dia masukkan data sehingga ketika sudah mendapat Kredit pencairan ya. ya, kredit kan tidak ada yang mengangsur sehingga Oh, ada macet. juga Itu yang salah begitu ya? satunya, Ya, salah ya, ya. satunya. Tapi ada juga yang memang ya memang macet. Konsumennya yang memang. Konsumennya macet. Nah, kalau itu Karena lebih karena developer, banknya dong ya? ya karena bank itu kadang gini Pak, kalau di kami kan screeningnya berganda. Jadi dari customer ini kalau memang sudah K5 itu Oh, kita tidak teruskan gitu. Sudah mendapatkan rating yang jelek dari bank. ya kredit K5 itu biasanya tidak kita saring dulu, tidak kita proses. Oh iya, iya. Ya. Ya, karena kan reputasi Anda juga jadi menurun di hadapan bank ya, Iya Pak, kalau Anda ya, menurun itu ya. betul sekali. Ya, ya. Nah, kemudian seberapa besar, karena begini, kamu bilang tadi kan yang Ya, 550 juta, sementara kan pembeli rumah paling banyak sebenarnya iya. ada di 170 juta kan, KPR-nya kan. Pembeli rumah paling banyak, Iya, begini Pak, itu rumah sederhana ya iya, maksud Bapak iya, ya, iya. Mas Yudu ya? FLPP lah. Ya, FLPP, ya. Artinya jumlah itu kan jauh lebih besar daripada yang membeli rumah 16 juta kan. Jumlah itu jauh lebih besar, Ya. ya, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau perumahan yang menengah 16 juta terganggu akibat pinjol, lebih-lebih orang yang membeli rumah 170 juta lebih banyak lagi yang terkena. Ya, memang kan banyak case ya Pak ya, Ya. untuk teman-teman yang pemain rumah subsidi itu kan misalnya sudah dapat customer 100 gitu Ya. ya, makanya berhasil akad tuh paling 50 gitu kan, 50%-nya. Itu sebagian 50% batal itu sebagian karena pinjol ya? Ya, iya Pak, iya. Itu Pak. Ya, karena kan proses bank itu kan tidak cepat ya Pak ya, paling 6 minggu atau Ya, berapa ya. kan gitu. Nah, proses itu kadang tiba-tiba masuklah pinjol gitu kan. Jadi ketika hari H-nya gagal. Ya, Itu yang saya dengar begitu. Nah, cuma memang di segmen 170 juta sekarang sudah nggak ada, saya dengar itu sekarang rumah FLPP sudah 200 ya Pak, Iyalah, sudah nggak ya, bisa ya, ya. 170 ya. Anggaplah 200 itu. Heeh. Tapi poin saya bahwa mereka akan lebih banyak menghadapi masalah daripada Oh pembeli iya, rumah, ya kan? Benar nggak? iya, iya Pak. Karena cicilan mereka aja paling berapa kalau harga 170 juta atau 200 lah katakan. Ya tadi 1 juta Pak, Ya, 1 juta untuk 25 tahun ya? kemampuan 1 juta, iya. Berarti 1 juta. gajinya itu 3 juta dong ya? Kan DPR-nya 30%. Gajinya 3 juta. Ya, Betul. harus 3 juta kan? Harus 3 juta. Begitu dia punya Pinjol, pinjol 10 udah nggak bisa lagi. udah nggak bisa Pak. Karena 2 juta dibagi 3 jadi cuma 700. Iya. Sementara Udah gitu. langsung tunawisma. Ya, ya. Tidak bisa, tidak punya kemampuan Ya, ya. untuk membeli rumah gitu. Jadi artinya lebih banyak yang dibutuhkan itu adalah edukasi terhadap masyarakat dari developer. Ya,
edukasi itu bisa. Kalau developer mau membantu tadi permohonan pada bank atau peminjam online supaya bisa dilunasi kan? Iya. Sehingga kalau kayak Iya. kamu punya 600 juta masih mau membantu orang yang punya pinjol udahlah. Iya. Tapi harusnya lunas. Nah, lunas. ya, Iya. tapi jangan lagi harus dipaksa untuk 1 tahun jadi tertunda dia beli rumah kan gitu kira-kira ya. Iya, betul. Itu usulannya ya? Iya, usulan. Iya. Ya, jadi kita juga kan kasih solusi juga, Pak. Pinjaman 10 juta kan kita bisa selesaikan. Iya dong, ya. Tapi memang kadang begitu dari regulasinya dari pinjolnya. Apakah Ray tidak bisa sebagai asosiasi bisa mengusulkan itu kepada pemerintah? Supaya kalau Ray mungkin bisa ditanyakan ke pengurus Ray, Pak, ya. Ketua Ray itu ya. Iya. Saya pernah sih menyampaikan pendapat saja sebagai anggota, Pak. Iya. Harusnya bisa dong, karena kan kalau ada developer yang bisa membantu meringankan beban konsumen dengan membayar lunas, iya, itu kan bisa win-win, artinya si konsumennya juga merasa terbantu, iya. si pengembangnya ya anggaplah dia membagi keuntungannya 10 sampai 20 juta kan nggak masalah kan bagi dia. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Jadi artinya itu bisa diteruskan ke pengambil, ya mungkin OJK kan, pengambil kebijakan soal pinjaman ya. Ya mungkin kalau bisa mengatur online. Analisisnya sedikit di update gitu, Pak, ya. Kalau perkara-perkara ini ya terhadap RPC tadi ya, supaya mungkin kebijakannya bisa disesuaikan gitu untuk perkara pinjol ini ya. Karena kan ini kan pinjaman jangka pendek saja sebetulnya. Iya. Dan biasanya tidak terlalu besar sih pinjaman. Iya, tadi 10 juta ya, 15 juta kan gitu kira-kira kan. Betul, Pak. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong kenapa Anda tidak main di rumah di 200? Oh iya. Begini, Pak. Iya, apa? Jadi kalau saya itu kan mainnya di komersial karena elastisitas harga saja, Pak. Jadi elastisitas harganya tidak seperti yang di perumahan 200 juta. Contohnya? Begini, kalau di perumahan 200 juta itu kan dulu ada batasan kan dari pemerintah. Kalau yang subsidi itu maksimal 180. Jadi ketika di atas 180, kita kan tidak masuk tergolong subsidi lagi. Oh, iya. Itu tidak masuk. Akhirnya kan itu banyak mengalami kendala kan terhadap fasilitas kreditnya, fasilitas macam-macamnya kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, bahan bangunan kan tidak bisa kita rem, Pak. Itu di luar kontrol. Nah, kalau misalnya bahan bangunan naik, kita tidak bisa menaikkan harga, tentunya kita akan mengalami kerugian. Sehingga saya memutuskan untuk masuk ke komersil. Karena kalau komersil saat itu ya, Pak, kita masih elastis, kita bisa naikkan harga. Kalau bahan bangunan naik, kita bisa naikkan. Kemudian mengenai kualitas juga kita bisa membantu masyarakat supaya kalau membeli rumah itu sudah tidak usah renovasi lagi, Pak. Itu saja sih, Pak. Karena saya melihat di lapangan itu rata-rata yang beli rumah subsidi itu harus mengeluarkan uang lagi untuk renovasi, Pak. Renovasi. Supaya dia bisa layak menurut standarnya dia, standarnya si pembeli ini. Jadi itulah pertimbangan kami, Pak. Gitu. Tapi dalam konteks RHSH sekarang ini kan BTN sudah membuktikan bahwa jumlah yang menggarap rumah seperti itu tetap aja banyak ya. Ya. Karena KPR-nya itu sampai 220.000 itu. Iya. Ya tahun-tahun 2020 lah katakan gitu. Nah pemerintah yang baru ini mau mencanangkan mau melipat gandakan. Kalau bisa mencapai 500.000. 500.000 ya. Dengan memperbaiki struktur subsidinya, mungkin tidak perlu 20 tahun. Sehingga kan APBN yang disiapkan untuk itu kan dengan 20 triliun kurang lebih selama ini bisa menghasilkan 220.000 dengan mengkutak-atik suku bunganya, jangan terlalu panjang tenornya, bisa menjadi 300 bahkan 400.000. Terus ditambah lagi nanti APBN-nya jadi 500. Nah, menurut pandangan kamu apa yang semenarik apa itu bagi pengembang
Sepanjang Hmm. ada daya beli masyarakat, ya, Hmm. sepanjang Hmm. pasar itu terserap, ya menarik, Pak. Nah, pertanyaan saya, Heeh. apakah pasarnya memang tidak ada untuk mengembangkan sampai 500.000? Nah, ini kan mungkin Hmm. saya mau konsultasi nih ke Bapak nih, justru Hmm. Hmm. sebagai, praktisi kan Ya, gitu ya. ya, Maaf, Bapak sebagai ini Pak ya, ya, pakar ya gitu. Kalau ya. saya kan, pelaku Ya, ya, justru saya sebagai tanya sama heeh, Anda sebagai pelaku, mhm. apakah tidak menarik dengan jumlah yang diperbesar oleh pemerintah? Menarik Pak, menarik. Nah, Itu tentunya nah, menarik sekali, kayak ya, 500.000 ya, lima ya ratus 2 ribu kali lipat rumah lah itu gitu. 2 kali lipat itu, eee, ya cukup cukup menarik ya. Cuma Aha. 500.000 ini harus punya daya beli Pak, gitu Nah, orang-orangnya. pertanyaan saya kemudian, kamu sebagai pelaku di lapangan, Heeh. apakah tidak banyak orang mengatakan justru yang dikeluhkan itu bukan daya beli masyarakatnya, tapi kebanyakan yang dikeluhkan itu proses kreditnya, terus perizinannya yang memakan biaya tadi. Mhm mhm. Bukan bukan, kebanyakan orang nggak pernah, yang saya dengar, Iya, nggak pernah mengeluh soal, jumlah KPR-nya itu, jumlahnya heeh. ya. Ya lebih banyak mempersoalkan soal prosesnya Iya, lama, pemerintah sehingga makan biaya dan segala macam. ya justru Hmm. akhirnya kan itu semua jadi berdampak ke ini, ke harga kan, ke Betul, cost-nya jadi betul, tinggi. betul, betul. Kemudian cost tinggi ini kan akhirnya, tadi, masyarakat kan tadinya harapannya dia 400 juta rumah harga 400 juta itu sudah bagus, akhirnya sampai ke masyarakat nggak bisa gitu. Jadi naik harganya. Itulah yang saya bilang tadi, akhirnya di daya beli, apalagi, daya beli masyarakat tertekan lagi oleh macam-macam itu, entah pinjol, entah apalah itu ya. Jadi Jadi kalau artinya gini, kamu nggak yakin bahwa 500.000 itu akan terserap karena daya beli masyarakat? ya, itu Pak. Jumlahnya itu nggak akan sebesar itu? Kalau kalau yang minat itu banyak Pak, ya. Ya, Kan ya. backlog saya juga kan bergerak berdasarkan backlog, tapi di lapangan itu kok tidak seperti itu Pak, gitu. Iya kan, harusnya kan saya nih, menjual rumah nih, mudah ya, Pak, ya, karena Mhm. peminat jauh lebih besar daripada Betul. Ya, pasokan ya, gitu. ya, Tapi ya, kenyataannya kan tidak, gitu. ya. Kenyataannya tadi, kenapa ini? Saya merenung kan, berpikir, ya Ya, tapi kan kamu berdiskusi udah kan gitu. jelaskan salah satu tadi. Nah itu tadi, Pak, betul. Ya Heeh, persoalan-persoalan slik OJK dan segala macam mhm. kan, udah kamu jelaskan itu. Daya beli Nah, yang menurun tadi gara-gara ya, ya, ribetnya tapi itu macam-macam saya itu. kira itu masih bisa diperbaiki Masih karena bisa masih bisa. kan Iya. nah, pertanyaannya yang lebih mendasar, kalau jumlah orang yang membeli 300, 400, 500 Hmm. juga ada. Nah, apabila pemerintah memperluas 200 juta ini kan, kalau soal daya beli menurut pikiran kamu apakah memang, ya katakanlah dia dikasihlah solusi soal pinjol tadi bisa dilunasi dan seterusnya dan seterusnya. Mhm. Apakah menganggap permintaan ini nggak bisa dibesarkan gitu di masyarakat? Bisa, Pak. Itu tadi, Hmm, hmm. maaf, yang 500.000 itu kan, sarana ya, apa namanya, perumahannya ya, Pak, ya. Ya, Perumahannya mau ditarget di pembangunan ke 500.000. Tentunya pemerintah bisa melakukan kerjasama Pak, dengan, pengembang-pengembang, yang di level kecamatan gitu, Pak. ya. Jadi Hmm, misalnya dengan membuat program, 1 kecamatan, 1 pengusaha, 1 developer properti ya. gitu. Nah tentunya itu akan jauh lebih mudah terserap itu, 500.000 itu karena, eee, ada ininya, pelakunya begitu. Hmm, Jadi hmm. pelakunya itu dari pengusaha itu sih, Ya, itu ya. saya itu tadi. Karena beda Pak, kalau pelaku itu dari pengusaha dengan pelaku dari, penunjukan gitu, beda. Hmm, hmm. Lingkungan dia akan mencari jalan terus kan gitu, cari cara terus. Ya, ya. Intinya pengusaha itu kan, eee, ini Pak, distimulus ajalah gitu. Dia kan cari Hmm, jalan gitu, hmm. tidak perlu di ini ya, tidak perlu di Dan selama ini kan pemerintah nggak ada penunjukan itu kan. ya, Selama ini kan pemerintah langsung mengarahkan kepada masyarakat siapa yang mau jadi pengembang kan gitu. eee, iya, gimana ya, selama ini tercapai nggak Pak, selama ini?
Kan 220 tercapai. Yang 220.000 Ribu. itu kalau lihat datanya ya, mohon maaf ya Pak, 220.000 kan Per pengembang tahun. ya. Tapi Enggak per tahun. Per tahun. 220.000 itu kan dari BTN. swasta ya. BTN. Iya. Target kan 1 juta, 1 juta rumah per tahun. Ah, itu agak beda. 1 juta Iya. itu renovasi itu kebanyakan. Oh, Kebanyakan renovasi. renovasi. Oh, jadi maksud Bapak 200 Ribu itu bikin jadi 500. itu jadi 500. Ya, ya bisa sih, Pak. Bisa. Nah, jadi Bisa dicapai. ya, asalkan pemerintah membantu pengembang dengan perizinan yang lebih cepat gitu kan. Dengan perizinan yang lebih cepat, kemudian mengusulkan kepada OJK supaya OJK yang online pinjaman 10 juta bisa langsung dibayar. ya, Ya, pengembang bisa menyelesaikannya, bisa membantu, menyelesaikan. ya kan? Ya, bisa. Ya, itu bisa dilakukan pemerintah harusnya. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi Anda sebagai pengusaha, apakah Anda melihat ketertarikan pengembang dengan memperbesar 200 jadi 500 itu menjadi bagus? Ya, tentunya pengembang akan melihat ini ya dulu Pak, hitung-hitungannya sih Pak selalu. Kalkulasinya apakah misalnya bagaimana regulasi-regulasi yang diterapkan, apakah ada pembatasan harga atau kemudian kalau itu udah jelas dong, pembatasan harga 200. Kalau itu udah jelas seperti Anda bilang tadi 180 atau berapa ya. Dilipat gandakan jumlahnya gitu loh. Ya tentunya kalau ini Pak, kalau saya sebagai pengusaha, kalau saya bisa kasih cost di bawah 200 juta, ya tentunya menarik Pak. Gitu. Ya, saya bisa bikin rumah. Cost itu kan ada 2 Pak. Pertama lahan, yang kedua bangunan yang utama ya. Kemudian bangunan itu termasuk infrastruktur dan segala macam. Nah, ada sebenarnya cost juga yang tidak harusnya tidak ada tapi jadi ada gitu. Misalnya? Ya seperti tadi perizinan, ya. Kalau itu kan standar kan? Legalitas, ya. Ya kadang kan perizinannya tidak standar di setiap kabupaten. kabupaten. Bedanya? Ya. Bedanya apa? Biayanya? Ya, setiap kabupaten tuh punya regulasi kan beda-beda. Sendiri ya. Sendiri. Ya, macam-macam. Nanti misalnya di kabupaten ini harus menyertakan tanah makamnya sekian, macam-macam Pak. Jadi nggak ada keseragaman. Gitu. Kita pindah ke sana juga beda. Gitu. Tapi faktanya pengembang itu sukses hampir di semua kabupaten kan? Ya, ada ya, semua ya. Sukses Pak, sukses. Ya kalau pengembang kan memang itu masalah mental ininya. Ya. Mental entrepreneurship-nya. Ya, itu yang saya mau tanya sama Anda tadi. Dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membuka peluang jadi 500.000 pasti akan memberikan efek positif pada masyarakat. Pasti. Iya. Pada developer. Iya. Dia akan mencari cara supaya dia bisa mengambil keuntungan dari sana kan? Iya. Iya, karena kan 2 kali lipat bisnisnya. Kan kira-kira kan gitu. Betul. Kalau 500.000 kali 200 juta itu kan 100 triliun. 500.000 ya betul. Ya, kalau tadinya itu cuma 50 triliun. Iya. Seluruhnya 250.000 itu 50 triliun. Sekarang menjadi 100 triliun. Pasti banyak orang yang ini loh, harusnya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Bahwa pemerintah harus membuat aturan, mengusulkan ke OJK supaya tadi pinjol bisa dibayar. Ya. Tidak perlu harus nunggu setahun, membantu masyarakat dan seterusnya kan? Saya dengar waktu itu ada bantuan juga Pak dari pemerintah kalau untuk menyelesaikan pinjol itu. Kalau bisa dibantu pemerintah kan juga menarik Pak. Oh iya dong. Jadi tidak hanya developer, mungkin developer membantu tapi tidak bisa 100% tentunya. Gitu. Kalau sebagai pengusaha, ya kalau dia rela 100% membayar 10 juta kan nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Pemerintah hanya membantu regulasinya. Iya. Bukan pemerintah menyelesaikan itu dengan pembiayaan, jangan. Iya. Pemerintah membantu regulasi supaya si konsumen yang terjerat dengan pinjaman online itu dimudahkan untuk keluar segera. Iya. Nah, yang membayar adalah developer karena melihat ada keuntungannya di sana untuk memperbesar pasarnya. Kan makin banyak orang yang terbantu kan? Ya. Nah, itu maksudnya. Itu bisa Pak. Bisa kan? Bisa. Ya. Meskipun waktu itu dalam campaign memang saya pernah dengar sih bahwa kalau nggak salah Pak Hasim ya nanti akan ada program untuk menyelesaikan pinjol ini dari pemerintah.
gitu. Oh iya, itu pinjol yang apa ya, yang belum dibereskan oleh lembaga keuangan. Oh, yang macet, Pak, ya? Macet tapi sebenarnya sudah dihapus bukukan. Oke. Cuman Oh, iya orang iya itu iya iya. menjadi terhalang kredit, worth-nya gara-gara seakan-akan dia masih terjerat di sana. Oh, Nah, oke. jadi Pak Iya Hasim iya iya. mengatakan, kita akan membantu menghapus bukukan. Iya. Ya, pinjaman-pinjaman yang dulunya udah 15 tahun, 10 tahun, Iya. supaya orang itu kembali lagi bankable, gitu loh. Oke. Tapi Iya. itu kan lumayan membuka akses orang itu kan ke bank. Paling tidak, ininya, ratingnya dia Iya iya iya, jadi kembali naik. baik. Ya ya ya. Bisa dinilai untuk Ya. mendapatkan KPR lagi, Iya gitu. iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari usaha Anda yang